Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Coba sekarang perhatikan pada pembelajaran 2. Di sini ada buku yang bergambarkan Pancasila. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Jadi di sampul ini ada gambar Garuda Pancasila. Dari sini kita akan tahu bahwa kita akan belajar sila-sila pada Pancasila. Halaman 11 dibuka bersama. Ayo mengamati. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Yang mana burung Garuda? Yang tadi ya, itu namanya burung Garuda. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Yang perlu digarisbawahi adalah 1. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Ini bisa jadi keluar saat ulangan baik di SD, SMP ataupun SMA. Yang kedua, Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi kalau ada pertanyaan, apa dasar negara kita? Jawabannya Pancasila. Apa lambang negara Indonesia? Jawabannya Garuda Pancasila. Jadi dua ini diingat-ingat ya. Perisai itu yang mana Bu Siska? Ini namanya perisai di sini. Nah, di dalamnya ada simbol-simbol dari sila-sila. Oke, kita lanjut halaman 12. Ayo sekarang kita membaca bersama-sama. Bacalah teks Pancasila berikut. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Pancasila untuk kita hafalkan nanti. Nanti Bu Siska akan jelaskan tugasnya. Jadi ini adalah sila-sila atau bunyi dari sila dalam Pancasila. Ini wajib untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita buka halaman 12. Nah, setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Nah, apa saja Bu Siska simbolnya? Kita akan belajar bersama-sama. Coba lihat nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa di situ gambarnya? Bintang, berarti sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Diingat-ingat, sila pertama simbolnya adalah bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bunyinya. Maka simbolnya apa? Namanya ini rantai emas. Diingat-ingat, sila pertama simbolnya bintang. Sila kedua simbolnya rantai emas. Sila ketiga Persatuan Indonesia simbolnya pohon beringin. Bu Siska ulangi lagi, sila pertama bintang. Sila kedua rantai emas. Sila ketiga pohon beringin. Diingat-ingat. Halaman 13. Lanjut, sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa? Namanya kepala banteng. Pertama tadi bintang, kedua rantai emas, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Diingat-ingat dari sila pertama sampai sila kelima ya. Sekarang ayo kita menulis bersama-sama. Perhatikan dulu Bu Siska.
Tunjuk simbol sila-sila pada Pancasila, tuliskan bunyi sila tersebut. Di sini ada simbol-simbol, ada padi dan kapas, ada bintang, rantai emas, pohon beringin, dan kepala banteng. Kira-kira yang mana yang benar? Coba kita kerjakan bersama-sama. Sila ke-1, bunyinya apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Benar sekali. Sila kedua, bunyi silanya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Rantai emas. Diingat-ingat ya. Nomor 1 bintang, nomor 2 rantai emas. Lanjut. Sekarang nomor selanjutnya. Nomor 3, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Pohon beringin. Ini nanti bisa jadi ketika ulangan PTS atau PAS keluar. Jadi harus diingat-ingat, harus dipelajari. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa tadi? Benar sekali, kepala banteng. Yang sila kelima, simbolnya apa? Padi dan kapas. Diingat-ingat ya. Kita lanjut. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Sekarang kita amati, menurut pendapatmu pengamalan sila keberapa? Jadi kita sudah mempelajari bunyi-bunyi sila Pancasila, simbol-simbol sila Pancasila. Selanjutnya adalah mempelajari pengamalan. Pengamalan itu apa, Bu Siska? Pengamalan itu hal yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari yang ada hubungannya dengan sila. Misalkan sebelum makan kita berdoa, ya. Nah itu kan kita kalau makan berdoa itu sama dengan mengamalkan sila keberapa atau hubungannya sila berapa, sama dengan sila ke-1 ketuhanan. Kita kan ingat Tuhan, aku tak berdoa dulu, ya berarti mengamalkan sila ke-1. Jadi pengamalan itu apa, Bu Siska? Pengamalan adalah mengamalkan atau menghubungkan kegiatan kita dengan sila-sila Pancasila, begitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya ya. Nomor 1 di sini paling pojok yang Bu Siska centang. Ini adalah ibadahnya umat muslim atau sholat. Sholat termasuk pengamalan sila pertama karena ketuhanan yang Maha Esa. Bu Siska tulis di sini sila pertama. Kemudian sampingnya ada berdoa sebelum makan. Seperti yang tadi ya, ketika kamu misalkan Mas Virus sebelum makan berdoa dulu biar katanya makanannya nanti tidak dimakan oleh setan gitu. Nah, berdoa itu termasuk pengamalan sila pertama juga. Ini juga keluar ketika ulangan, diingat-ingat ya. Kemudian sampingnya lagi, di sini ada teman-temannya Udin, Beni ya ini. Ini mau pergi ke gereja, termasuk juga sila pertama. Pinter ya, ini semua sila pertama. Kemudian di bawahnya ini ada umat Hindu, di sini ada Dayu, sedang ibadah di pura. Berarti juga sila pertama. Pokoknya yang berhubungan dengan Tuhan adalah sila pertama. Kemudian di sini ada umat Buddha, ibadahnya di wihara. Di sini juga sila pertama sama. Kemudian sampingnya lagi terakhir sama Konghucu, sila pertama. Ya, diingat-ingat yang hubungannya dengan Tuhan, berdoa, beribadah. Kemudian toleransi antar umat beragama, itu juga sila pertama. Hubungannya dengan agama dan Tuhan itu sila pertama. Diingat-ingat, itu kata kuncinya. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Nah, ada apakah ini? Ayo, ternyata kita akan belajar membaca percakapan. Ayo kita baca bersama-sama. Udin, buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus
Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Sama-sama, Dek. Nah, ada apa di sini coba? Ada kata kutu buku. Ada kata rendah hati. Ya, berarti kita kembali lagi ke pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang ungkapan. Ada yang masih ingat ungkapan itu apa? Ungkapan adalah persamaan kata yang memiliki kata beda tetapi artinya sama. Yang mana Bu Siska? Bu Siska lingkari ya. Nah, ada kutu buku. Ini termasuk ungkapan. Ada rendah hati. Ini juga ungkapan. Ada 2 ungkapan di sini. Artinya apa, Bu Siska? Kalau kutu buku adalah orang yang suka membaca buku. Kalau rendah hati adalah orang yang tidak sombong. Nomor 1 kita jawab, apa arti ungkapan tersebut? Sudah ya tadi. Nomor 2, apakah Udin Mutiara saling menyayangi? Iya, kenapa? Karena mereka saling meminjamkan buku tanpa egois, tanpa bersikap semaunya sendiri. Nomor 3, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Yang tadi ketika Mbak Mutiara meminjamkan bukunya kepada Udin dan Udin bilang terima kasih, itu saling menyayangi. Kamu juga kalau ada temanmu meminjam, dipinjamkan. Nanti temanmu juga harus mengucapkan terima kasih. Atau ketika kamu meminjam sesuatu dari saudara atau orang lain, maka juga harus mengucapkan terima kasih. Begitu. Nomor 4, pengamalan sila keberapa? Kalau Udin dan Mutiara tadi saling membantu, saling menyayangi, pengamalan sila keberapa kira-kira? Sila kedua karena tolong menolong. Kalau misalkan Udin Muslim ya, kemudian ketemu Edo agamanya Kristen. Nah ini saling tolong menolong, tetapi beda agama, maka termasuk sila ke-1. Diingat-ingat konteksnya, hati-hati ketika menjawab soal. Nomor 5, apakah kamu menyayangi adik, kakak, saudara, dan orang tua? Wajib, iya. Nomor 6, tuliskan contoh pengalaman, tidak usah. Langsung kita lewati. Nah, di sini untuk materi PJOK di-skip ya, karena bukan ranahnya Bu Siska di sini, agar Pak Arif saja yang mengajarkan. Kita lanjut saja. Kegiatan bersama orang tua. Di sini halaman 19 ya. Orang tua bersama siswa membuat kalimat tentang kerukunan di rumah menggunakan ungkapan. Jadi, nanti tugas pertama ya, tugas pertama ini. Di buku halusmu, semua baik nomor 1, nomor absen 1 sampai nomor absen terakhir harus membuat kalimat tentang kerukunan. Berapa kalimat Bu Siska? Biar tidak banyak-banyak, 3 kalimat saja. 3 kalimat berarti kan 3 baris ya. Di sini Bu Siska ulangi, membuat kalimat menggunakan ungkapan. Misalkan, ibu saya membawakan buah tangan. Kemarin apa buah tangan itu? Oleh-oleh. Ya, ibu saya membawakan buah tangan, titik. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya senang, adik saya rendah hati. Nah, rendah hati apa tadi? Tidak sombong. Nah, itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, misalkan 3 baris ya, berarti saya adalah seorang kutu buku. Nah, sudah 3 kalimat, selesai ya. Jadi cukup 3 kalimat saja. Itu tugas pertama. Tugas kedua adalah menghafalkan bunyi sila Pancasila, yaitu dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Dikirim bentuk video ke WA-nya Bu Siska. Tidak ada batasan waktu, namun agar tidak menumpuk, dikerjakan, dihafalkan 2 hari atau 3 hari. Nanti kalau sudah hafal baru dikirim ya. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda cepat lupa.
Jadi mumpung hafal, aku tak video dulu, ternyata videonya masih belum hafal, baleni lagi sampai hafal baru dikirim. Begitu ya. Jadi dihafalkan. Kenapa? Kita sebagai rakyat itu wajib untuk hafal seharusnya. Kalau kita tidak hafal, malulah kita sebagai warga Indonesia. Jadi tugas pertama dikerjakan di buku halus, tugas kedua menghafalkan. Ada yang belum paham, nanti bisa WA Jabri Bu Siska. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.